Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini saya ingin membagikan berita pemirsa yang saya lansir dari CNN Indonesia, yang judulnya Irjen Napoleon aniaya kece 1 jam masuk sel tengah malam. Jadi ini pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Kece atau MKC? Sebenarnya saya juga nggak suka dia menggunakan kata Muhammad ya, karena ini nama yang kita junjung tinggi, nama Muhammad ini. Dia harusnya menggunakan nama lain kalau dia ingin menghina agama lain atau berbuat kriminal, kira-kira begitu. MKC ini sebenarnya saya belum pernah melihat videonya, video YouTube-nya. Katanya dia ini juga YouTuber ya. Katanya bahwa yang saya baca beritanya dia ini menghina agama Islam, kira-kira begitu ya pemirsa. Tiba-tiba dia ditangkap, masuk penjara. Di dalam penjara dia ini dipukul, bahkan dia dipukul sampai pingsan dan wajahnya nih dilumuri kotoran sama penghuni penjara itu juga gitu. Setelah diusut ternyata ada yang nyuruh itu seorang jenderal yang masuk penjara juga karena kasus korupsi, kira-kira gitu pemirsa. Saya bacakan dulu beritanya. Irjen Napoleon aniaya kece 1 jam masuk sel tengah malam. Ini Irjen Napoleon ya. Bareskrim Polri mengungkapkan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Ini seperti pahlawan Prancis nih judul namanya. Terhadap tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Pada tengah malam, Napoleon membawa 3 narapidana bersamanya untuk mendatangi kamar sel Kece selaku korban dalam peristiwa itu. Diawali masuknya NB bersama 3 napi lainnya ke dalam kamar korban MK pada sekitar pukul 1:30. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan itu diduga terjadi selama 1 jam hingga sekitar pukul 1:30, dari 1:30 sampai jam 1:30. Setelah berhasil masuk ke kamar sel, Napoleon meminta tahanan yang mendampinginya mengambil plastik putih ke kamar itu. Diketahui plastik tersebut berisi kotoran manusia yang akan dilumuri ke tubuh korban. Setelah dilumuri dengan tinja, Napoleon kemudian memukuli Kece. Oleh NB, kemudian korban dilumuri dengan tinja pada wajah dan bagian badannya. Dari bukti CCTV tercatat jam 1:30 NB dan 3 napi lainnya meninggalkan kamar sel korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Napoleon bisa masuk ke sel tahanan Kece karena telah menukar gembok standar dengan gembok lain yang disiapkan dari kamar lain, diganti dengan gembok milik ketua RT atas permintaan NB. Makanya mereka bisa mengakses. Ketua RT-nya napi juga berinisial H alias C. Kece ditahan 20 hari. Sejak 25 Agustus 2021, dia kemudian melaporkan Napoleon kepada penyidik terkait kasus penganiayaan itu pada 26 Agustus. Polisi menetapkan tersangka dalam perkara ini. Penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dalam kasus ini, Napoleon diduga menganiaya Kece saat dalam penahanan penyidik Bareskrim. Peristiwa itu terjadi pada saat Kece tengah menjalani isolasi di rutan. Jadi saya tidak ingin membahas tentang si Napoleon Bonaparte ini, bisa bagaimana dia bisa masuk ke sel, mengapa dia melakukan itu.
tentu dia gampang untuk masuk ke sel kece ini ya, karena dia ini kan jenderal, jadi yang penjaga penjara itu kan pangkatnya di bawah dia, pasti dibukain lah, kira-kira begitu. Tapi itu tidak penting buat saya, yang lebih penting adalah si kece ini gitu pemirsa. Si kece ini saya ingin mengingatkan juga kepada YouTuber ataupun orang-orang yang aktif di dunia medsos, marilah jangan singgung-singgung SARA gitu loh, karena ada saatnya Anda itu bisa ditangkap begitu. Anda nggak bisa merasa benar, apalagi saat ini kan Indonesia ini kan negara hukum, sekarang zaman informasi terbuka seluas-luasnya, jadi gampang untuk memviralkan Anda itu gitu loh. Nah, jadi ini harusnya menjadi pelajaran ini bagi kece dan kawan-kawan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya gitu. Apalagi mereka menghinanya kan salah, mereka menghina Islam di negara yang mayoritas Islam, ya gampang dia, karena musuhnya banyak gitu loh. Nggak ditangkap polisi, untung kece ini ditangkap polisi. Jadi kalau nggak ditangkap polisi, kalau ditangkap sama masyarakat, dianiaya, dihukum oleh masyarakat, bagaimana gitu. Untung polisi yang nangkap. Tapi kayaknya si kece ini mukanya ini nggak ada kapok-kapoknya. Ini memang kece ini, saya lihat fotonya, ini foto-foto kriminal si kece ini kan gitu. Dari wajahnya ini memang wajah-wajah orang yang, kalau ini bukan foto MKC, ini Napoleon Bonaparte. Si MKC ini kalau lihat fotonya, kita cari di Google, orang-orang yang kelihatan dia orang yang suka menghalalkan segala cara, orang-orang yang brengsek dan sombong gitu. Ayolah, orang-orang yang seperti kece ini jangan lakukan ini. Apa untungnya juga buat kalian gitu. Kalau kece mungkin dia cari keuntungan dari videonya viral, dia dapat untung dari situ. Tapi kalau nggak ada untungnya, buat apa melukai hati masyarakat, malah Anda akan dihukum. Berhentilah bagi yang suka menghina agama orang lain, menghina suku, kepercayaan orang lain. Mudah-mudahan tidak terulang lagi, karena itu hanya memecah belah, menimbulkan keributan, nggak ada hasilnya. Demikian informasi dan berita yang bisa saya sampaikan pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan komentar di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.